apakah tujuan parenting itu hanya sekedar untuk anak itu bertumbuh jadi baik saja, Pak? Atau ada tujuan-tujuan lain? Apalagi kita kan sebagai anak-anak Tuhan. Ada seorang penulis buku namanya John Philip Lewis gitu ya. Dia berkata begini, kita harus membantu anak-anak kita untuk tidak sekedar menjadi orang-orang yang baik. Oke. Tetapi juga membawa mereka untuk menarik dan memeluk Tuhan dan Alkitab. Kamu tahu nggak, Jerry? Sekarang dunia ini sedang diperhadapkan dengan dua ajaran yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah individualistik. Jadi liberalisme itu begitu kuat. Nah, individualistik ini kan sebenarnya kalau kita perhatikan lebih kuat terjadi disebabkan karena ada media sosial. Oh iya, betul. Contoh nih, orang kalau sudah pegang handphone, betul kan? Betul. Terus di handphone dia ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, apalagi YouTube dan seterusnya. Orang di samping dia itu, dia sudah nggak peduli. Jadi liberalisme mengajarkan individu pada diri sendiri itu jauh lebih penting dibandingkan dengan orang lain. Jadi media sosial membawa dia lebih dalam lagi ke arah situ. Media sosial itu membuat orang yang jauh menjadi dekat. Orang yang dekat jadi jauh. Betul nggak? Betul. Itu individualistik. Nah, yang kedua apa? Moralitas. Ajaran moralisme itu selalu menekankan apa sih? Baik, perbuatan baik. Tapi ingat, Alkitab itu kan ketika mengubah seseorang bukan cuma sekedar moralnya dan etikanya yang diubah. Sebab kalau kita cuma berbicara tentang perubahan moralitas, etika, sama dong kita dengan agama-agama. Jadi moralitas itu sebetulnya menurut saya baik, etika tuh baik. Tapi ternyata Alkitab bilang, jangan hanya sekedar mendidik anak kita menjadi orang yang dermawan, orang yang cuma sekedar membantu orang lain. Agama lain pun mengajarkan demikian. Tapi bagaimana kita membawa anak kita untuk memeluk Tuhan? Kenapa ini penting? Karena sekali lagi, bagaimana orang Kristen boleh menjadi berkat bagi orang lain bukan karena moral, tapi kesadaran penuh bahwa Tuhan itulah yang membuat dia bisa begitu. Jadi bagaimana kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan di situ. Kita perlu menyadari bahwa karena Tuhanlah, maka kita bisa dapat melakukan ini. Oke. Luar biasa. Berarti tujuan utama selain anak itu bertumbuh baik, anak itu juga sukses, tapi juga yang paling penting bawa mereka untuk memeluk Tuhan dan Alkitab. Karena banyak kan kejadian di Alkitab yang kemudian kalau kita perhatikan ketika mereka kemudian melepaskan Tuhan dalam hidup mereka, apa yang terjadi? Ya kan? Binasa. Lalu kemudian makin parah malah moralnya dan seterusnya. Tapi ketika orang menyadari bahwa Tuhan itu penting dalam kehidupan dia, coba kamu perhatikan. Ada begitu banyak hal yang terjadi itu yang membuat mereka tuh apa? Makin lama makin berkembang dengan baik. Dan mental pun istilahnya bukan mental orang duniawi kan, tapi mental yang bertahan pada kualitas spiritualitas yang bagus. Nah, karena itu gini, bagaimana kita memberikan nilai-nilai spiritualitas yang baik untuk sebuah parenting? Menurut saya, pertama-tama adalah dasarnya dulu. Dasar dulu. Matius 7 bilang apa? Di situ ada kelompok manusia yang bijaksana dan ada kelompok manusia yang tidak bijak. Yang bijak katanya membangun rumah di atas fondasi. Yes. Tapi yang nggak bijak membangun rumah di atas pasir. Betul nggak? Tapi yang kemudian datang badai dan seterusnya, yang bertahan yang mana? Yang bijak. Yang membangun rumah di atas fondasi. Fondasi bicara apa? Kristus. Fondasi bicara apa? Firman. Nah, karena itu kalau kita bicara tentang rumah bicara apa? Saya. Rumah bicara Gary. Yes. Rumah bicara anaknya Gary. Betul nggak? Betul. Rumah bicara tentang mentalitas saya. Rumah berbicara tentang mentalitasnya Gary. Ketika ada badai, tapi ternyata Gary membangun mentalitas di atas Kristus, roboh nggak? Enggak. Yes. Tapi ketika kemudian ternyata ada orang membangun rumah di atas pasir, badai itu datang, Alkitab berkata apa? Hancur. Mental kita hancur, anak kita habis-habisan, gitu. Tapi kemudian ketika kita bangun pada dasar yang benar, perhatikan, sehebat apapun yang diperhadapkan kepada anak kita, dia nggak akan bisa bergerak. Ini berbicara apa? Kekuatan mentalitas.
Satu kali saya ngajak anak saya untuk isi di Zoom, di youth kami, bicara tentang berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Lalu saya kasih ke dia tema tentang komunitas. Yang saya tahu memang dia bertumbuh sempurna di komunitas. Gitu. Betapa terkejutnya saya ketika dia bersaksi begini. Komunitas itu sangat penting. Karena di komunitas itu bagaimana dia diajar, dibimbing, diarahkan, firman ditaburkan. Gitu. Tetapi kemudian ternyata sekuat dan semampu apa kita, itu ternyata ketika kita keluar dari komunitas, diuji di sana. Gitu. Lalu dia mengatakan dia ternyata punya teman yang suka merokok. Anehnya adalah dia nggak ikut, meskipun dia berteman. Tapi artinya dia nggak terpengaruh. Itu bikin saya tuh kaget ketika dengar itu. Gitu. Wah, berarti kan apa yang saya lakukan dari awal, dari sejak kecil, itu efeknya kemudian ini ada di sini. Kan itu seringkali saya berkata begini. Kalau kita mau kemudian menghasilkan buah, jangan bicara sini. Kita harus lihat akarnya dulu. Karena Alkitab selalu mulai dari akar. Kan begitu kan? Iya, betul. Artinya kalau kita mau berakar, pasti dia akan bertumbuh. Kalau akarnya bagus, dia bertumbuh dengan bagus. Kemudian nanti akan menghasilkan buah yang baik. Tapi semua ditentukan dengan akar. Seberapa dalam dia tertanam, seberapa dalam kamu memparenting dia dengan firman, itu akan menentukan kuat dan robohnya dia. Wow, luar biasa. Jadi dasarnya itu harus kuat, firman itu sudah harus kuat. Itu fondasi paling penting. Jadi ketika kita bicara parenting, yang pertama harus dipikirkan tuh fondasinya dulu. Orang tuanya dulu ini maksud saya. Karena yang sering kali orang lihat adalah anaknya. Anak tuh akibat kan. Jadi memang bukan 100% juga salah anak. Karena seringkali kan orang tua kegagalan anak semuanya dipersalahkan anaknya. Saya punya teman, dia berkecimpung dalam pembinaan narkoba di Sulawesi Utara, dan dia dipercayakan oleh dinas sosial untuk melakukan ini. Nah, dia jadi konselor. Itu menarik. Waktu saya panggil dia untuk di IG live saya, gitu ya. Tahu nggak? Semua yang dia layani itu anak-anak remaja, bukan pemuda loh. Di bawah 16 tahun ke bawah. Semua kamu tahu, Giri. Mereka terlibat di situ. Itu karena apa? Divorce. Itu karena apa? Orang tua nggak akur. Itu karena apa? Orang tua setiap hari berantem di rumah. Berarti kan menurut saya adalah fondasinya nggak benar. Fondasi ini paling penting. Lalu saya tanya, presentasinya berapa persen? Dia berkata 80%, Pak Luki. Yang dia layani semua orang begitu. Wow. Dan mereka punya panti rehab. Ada panti rehabnya juga. Ya. Wow. Itu kan mengerikan. Mengerikan. Berarti memang, jadi kalau yang saya lihat, anak-anak yang sering ada di jalan, kan banyak sekali kasus kriminal, anak-anak sekarang yang terjadi di Bitung, Manado, dan sekitarnya. Berarti pada dasarnya kalau mau harus dipulihkan terlebih dahulu dari mana? Ternyata bukan dari anaknya, dari lingkungan keluarga. Yes. Kalau keluarga sangat kuat, sama dengan Bapak bilang tadi, apapun yang terjadi anak itu dengan pergaulan yang tidak baik di luar, dia akan mampu menjaga diri. Saya punya mahasiswa, dia bikin tesis S2. Judulnya adalah peer group. Jadi, Gary pernah lihat toh kalau anak-anak remaja kita, kadang-kala dalam satu kelompok mereka itu gunting rambutnya sama. Iya. Pirang sama. Pirangnya sama. Kalau ada rantai-rantai anjing yang pernah lihat kayak gitu? Iya. Ada kan? Pokoknya semua sama. Itu namanya peer group gitu ya. Nah, dia bikin penelitian itu di sekolahnya. Dan itu menarik. 80% anak-anak yang peer group yang mentalnya menyimpang itu divorce. Wow. Luar biasa. Jadi yang mempengaruhi sebetulnya mental anak kita menjadi rusak, karakternya menjadi rusak, dan seterusnya tidak mencapai sebuah destinasi. Sebetulnya menurut penelitian dia, itu adalah faktor-faktor yang sifatnya apa? Internal, bukan eksternal. Eksternal itu sebetulnya akibat. Eksternal itu kan komunitas, dengan siapa dia bergaul. Tapi kan akibat menurut saya. Karena dia tidak ketemukan father di dalam, dia tidak menemukan sebuah pola asuh yang baik,
bahkan dia tidak mendapatkan sebuah contoh teladan yang baik, yang terjadi adalah kekerasan verbal, bahkan kekerasan fisik dan seterusnya. Dia lari pada sebuah komunitas yang pasti menyimpang. Apalagi orang-orang di dalam itu mengalami hal yang sama. Jadi di dalamnya kan sedang sakit. Makanya seringkali saya berkata, nggak gampang kita bicara tentang parenting. Dasarnya mesti dimulai dari pernikahan. Akhirnya muncul senasib sepenanggungan, buatlah komunitas.